Shalom, perkenalkan nama saya Marlis Satya Trintas Lobo, NIM 243202111. Di sini saya akan membuat video strategi pembelajaran Penjas dan materi yang saya ambil strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pengertian. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang menetapkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen untuk bekerja secara terstruktur dalam memahami materi pembelajaran, menyelesaikan tugas, dan mencapai tujuan pembelajaran bersama. Model ini bukan sekedar kerja kelompok biasa. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat unsur tanggung jawab individu dan tanggung jawab kelompok. Artinya, setiap siswa wajib memahami materi, bukan hanya mengandalkan teman. Keberhasilan kelompok tergantung pada kontribusi setiap anggota. Anggota kelompok saling membantu menjelaskan dan mendukung agar semua memahami materi. Makna penting dalam pembelajaran kooperatif. Belajar adalah proses sosial. Siswa tidak hanya belajar dari guru tetapi juga dari teman sebaya melalui diskusi dan interaksi mereka. Yang berikut, saling bertanggung jawab, berketergantungan positif. Setiap anggota memiliki peran. Jika satu anggota tidak aktif, hasil kelompok akan terpengaruh. Yang berikut, interaksi tatap muka dan yang bermakna. Siswa diskusi, bertanya, memberikan pendapat, dan menyampaikan ide secara langsung. Yang berikut, pengembangan aspek akademik dan sosial. Tidak hanya meningkatkan pemahaman materi, tetapi juga melatih komunikasi, kerjasama, tanggung jawab, dan empati. Secara sederhana, pembelajaran kooperatif adalah cara belajar bersama secara terstruktur, di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk saling membantu dan memahami materi dengan tetap memiliki tanggung jawab masing-masing. Yang berikut tujuan. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar akademik. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru tetapi juga mengelola, menjelaskan, dan mendiskusi kembali materi bersama teman. Ketika seorang siswa menjelaskan materi kepada anggota kecilnya, yang pertama, ia sebenarnya sedang memperkuat pemahamannya sendiri. Yang kedua, terjadi proses berpikir tingkat tinggi atau analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang berikut, siswa yang kurang paham mendapat bantuan dan bahasa yang lebih sederhana dari teman sebaya. Secara psikologis, belajar bersama membuat materi lebih mudah dipahami karena adanya interaksi aktif, bukan belajar pasif. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial. Pembelajaran kooperatif secara sengaja melatih kemampuan sosial siswa seperti berkomunikasi secara efektif, mendengarkan pemahaman orang lain, mengemukakan pendapat dengan sopan, mengambil keputusan bersama. Yang ketiga, menumbuhkan tanggung jawab individu dan kelompok. Dalam model kooperatif, setiap anggota memiliki peran tertentu, misalnya pencatat, pembicara, pengatur waktu. Artinya tidak ada siswa yang hanya menumpang hasil kerja teman. Nilai kelompok sering dipengaruhi oleh nilai individu. Setiap kelompok mendorong untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Hal ini melatih disiplin, komitmen, dan rasa memiliki terhadap tugas bersama. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Diskusi kelompok kecil membuat siswa yang biasanya pasif menjadi lebih berani berbicara. Karena berbicara di kelompok kecil terasa lebih aman dibanding langsung di depan kelas siswa.
Siswa lebih percaya diri menyampaikan ide, terbiasa menyampaikan hasil diskusi saat presentasi, tidak takut salah karena mendapatkan dukungan teman. Lama-kelamaan, keberanian itu terbawa dalam situasi belajar lainnya. Yang kelima, menanamkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Kelompok dalam pembelajaran kooperatif biasanya bersifat heterogen atau berbeda kemampuan, karakter, dan latar belakang. Melalui interaksi tersebut, siswa belajar menghargai perbedaan kemampuan, bersabar menghadapi teman, dan yang lambat memahami materi, tidak meremehkan teman yang berbeda pendapat. Ini membantu pembentukan karakter seperti empati, toleransi, dan sikap saling menghormati. Kesimpulan mendalam, pembelajaran kooperatif bukan hanya bertujuan meningkatkan akademik, tetapi juga membentuk keseimbangan antara kemampuan kognitif, sosial, dan karakter siswa. Model ini mengembangkan siswa secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi pengetahuan, tetapi juga sikap keterampilan hidup. Manfaat: meningkatkan pemahaman materi, siswa lebih mudah memahami pembelajaran karena bisa bertanya langsung kepada teman, mendapatkan penjelasan dengan bahasa yang lebih sederhana, mengulangi materi saat berdiskusi, belajar menjadi lebih aktif dibanding hanya mendengarkan guru. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Belajar bersama teman-teman membuat suasana lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Siswa merasa didukung dan terdorong untuk mengikuti berpartisipasi agar kelompoknya berhasil. Yang ketiga, melatih kemampuan komunikasi. Siswa belajar mengemukakan pendapat dengan jelas, mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, memberikan tanggung jawab secara sopan. Kemampuan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan sikap kerjasama. Siswa belajar bahwa keberhasilan tidak selalu dicapai sendiri, tetapi melalui kolaborasi mereka memahami pentingnya berbagi tugas, membantu teman, dan menyelesaikan masalah bersama. Yang kelima, meningkatkan rasa tanggung jawab. Karena setiap anggota memiliki peran, siswa terdorong untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, berkontribusi dalam kelompok, tidak tergantung sepenuhnya kepada teman. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan diri. Diskusi dalam kelompok kecil membuat siswa yang pemalu lebih berani berbicara saat berpresentasi kelompok. Mereka belajar tampil di depan kelas dengan lebih percaya diri. Yang ketujuh, mengurangi sikap individualis. Siswa terbiasa saling membantu dan tidak hanya meningkatkan diri sendiri. Hal ini membentuk sikap empati dan toleransi terhadap perbedaan kemampuan. Kesimpulan, manfaat pembelajaran kooperatif tidak hanya terlihat pada peningkatan nilai akademik, tetapi juga pada kemampuan, keterampilan sosial, tanggung jawab, dan karakter siswa secara menyeluruh. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Sintaks pembelajaran kooperatif adalah tahap sistematis yang harus dilakukan agar kerja kelompok berjalan efektif dan mencapai tujuan bersama. Yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi siswa. Pada tahap awal, guru menjelaskan kooperatif atau tujuan yang harus dicapai, meningkatkan materi dan dengan kehidupan sehari-hari agar bermakna, menjelaskan pentingnya kerjasama dan aturan diskusi kelompok. Hal ini penting agar siswa tahu arah belajar dan memilih
untuk berpartisipasi secara aktif dan pemahaman dan tujuan yang jelas diskusi menjadi lebih terarah. Yang kedua, menyajikan informasi atau materi awal. Guru memberikan gambaran untuk materi melalui ceramah singkat, tanya jawab, media pembelajaran atau video, gambar, dan lain-lain. Tujuan tahap ini memberikan dasar pengetahuan yang sama kepada seluruh siswa sebelum mereka bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, mengorganisasi atau membentuk siswa ke dalam kelompok kecil. Guru membentuk kelompok kecil 4-6 siswa yang bersifat heterogen atau berbeda kemampuan, jenis kelamin, dan karakter. Memiliki pembagian peran ketua, pencatat, pembicara, dan mengatur waktu. Mengapa harus heterogen? Agar siswa dapat saling membantu dan terjadi interaksi yang seimbang antara siswa yang lebih cepat memahami dan membutuhkan bantuan. Tapi ini juga termasuk menjelaskan tugas yang harus dikerjakan, menjelaskan bahwa waktu pengerjaan. Yang keempat, membimbing kerjasama dan diskusi kelompok. Ini adalah inti pembelajaran kooperatif. Siswa saling diskusi, bertukar pendapat, menyelesaikan masalah bersama, saling menjelaskan materi. Guru berperan sebagai fasilitator dengan memantau jalannya diskusi, memberikan arahan bila ada kesulitan, serta mendorong agar semua anggota dapat berpartisipasi dengan aktif. Yang kelima, evaluasi atau penilaian individu dan kelompok. Setelah diskusi selesai, dimulai evaluasi melalui presentasi hasil kelompok, kuis individu, tes tertulis, penilaian proses kerja kelompok. Tujuan agar setiap siswa tetap bertanggung jawab terhadap pemahaman pribadi dan tidak hanya tergantung pada kelompok. Evaluasi juga membantu guru mengetahui tingkat pemahaman dari setiap siswa serta efektivitas kerja kelompok. Yang keenam, pemberian penghargaan. Guru memberikan ujian verbal, sertifikat atau nilai tambahan pengakuan kelompok terbaik. Tujuan untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja sama yang sehat, serta memberikan apresiasi atas usaha siswa. Penghargaan ini selalu harus berupa benda, tetapi bisa berupa pengetahuan positif. Alur singkat sintaks. Penyampaian tujuan, menyajikan materi, membentuk kelompok, membimbing diskusi, evaluasi, penghargaan. Kesimpulan mendalam, sintaks pembelajaran kooperatif dirancang agar siswa tidak hanya menerima materi, tetapi aktif membangun pengetahuan melalui interaksi sosial yang terstruktur. Setiap tahap memiliki fungsi dalam pengembangan aspek. Yang pertama, kognitif, pemahaman dan analisis. Afektif, tanggung jawab dan sikap sosial. Psikomotor atau sosial, komunikasi dan kerjasama. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.